Ya, baru-baru ini kabar yang cukup mengkhawatirkan menyeruak ke permukaan dan cukup membuat pasar ekuitas di berbagai kawasan diterpa aksi jual yang cukup masif oleh para investor. Ketakutan akan terjadinya krisis finansial global muncul kembali akibat ambruknya Silicon Valley Bank atau SVB di pekan lalu membuat pasar cukup gaduh, mengindikasi kondisi yang terjadi akan mirip seperti kejadian di masa lalu ketika Lehman Brothers, firma jasa keuangan terbesar Amerika Serikat, ambruk dan memberikan dampak hebat pada sektor keuangan Amerika Serikat maupun global. Apakah benar dengan ambruknya SVB akan sama dampaknya dengan peristiwa yang terjadi di Lehman Brothers di masa lalu atau di tahun 2008? Kita lihat di slide selanjutnya, di mana di sini Bank Silicon Valley collapse dalam 48 jam. Nah, ini kita pahami bicara terkait ambruknya SVB di pekan lalu yang mana berhasil membuat kiblat bursa dunia Wall Street merosot tajam, diikuti anjloknya bursa di kawasan lainnya dikatakan oleh berbagai analis menjadi kondisi yang cukup wajar apabila psikologis investor khawatir akan peristiwa yang terjadi. Karena secara tiba-tiba dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kebanggaan para founder perusahaan rintisan global ambruk hanya dalam waktu 48 jam saja. Dengan kolapsnya SVB ini bahkan juga menjadi kegagalan bank terbesar kedua di dunia setelah peristiwa Lehman Brothers yang terjadi di tahun 2008 lalu. Nah, ini ketakutan pun sangat menusuk hati para investor di dalamnya saat kabar mengenai nasib dana nasabah SVB yang sebesar 2.712 triliun rupiah yang kita rupiahkan ternyata tak dijaminkan ke lembaga penjamin simpanannya Amerika Serikat, bahkan besar kemungkinan uang nasabah sebesar itu raib dan tidak jelas nasibnya. Jelas ketar-ketir ya, andai uang kita yang di sana angkanya aja lebih gede loh daripada APBN RI di tahun ini atau di tahun 2023 dan duitnya mampet ataupun duit mampetnya SVB ini juga sangat besar dibandingin kalau kita cermati di laporan keuangan BRI baru saja begitu di sini juga bisa saja 2 kali asetnya sekelas BRI itu asetnya ada di Silicon Valley Bank ini. Jadinya kalau dilihat nominalnya cukup besar sekali. Lalu sebetulnya bagaimana sih profil dari SVB ini sampai membuat seluruh dunia khawatir dan juga ketar-ketir? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda kita cermati untuk profil dari Silicon Valley Bank ini atau SVB, informasi yang tentunya sudah beredar luas dan juga diulas oleh banyak media, baik media lokal ataupun media internasional. Silicon Valley Bank ini atau SVB didirikan pada tahun 1983 di Amerika Serikat. Pada waktu itu terlihat ya, dari namanya aja Silicon Valley ini juga nama daerah dan juga yang mana identik dengan perusahaan-perusahaan startup atau SVB memang sangat berfokus pada pembiayaan perusahaan teknologi baik di Amerika Serikat ataupun di negara lain karena kantornya pun kalau kita lihat begitu dari profilnya ada di mana-mana di berbagai negara. Dari segi fasilitas yang dimiliki oleh SVB juga kurang lebih memang merujuk pada pendanaan-pendanaan yang mengarah pada kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan rintisan. Seperti halnya ada layanan, modal ventura, lalu juga ada pembiayaan berbasis pendapatan dan berinvestasi dalam teknologi dan juga bioteknologi. Nah, ini juga kalau dilihat fokusnya mengarah ke sana begitu ya. Selain itu bicara mengenai aset yang tadi saya jelaskan yang dimiliki oleh SVB per kuartal 4 2022, bank spesialis pinjaman startup ini memiliki total aset sebesar 212 miliar US dollar atau setara dengan 3.000-an triliun rupiah begitu ya banyaknya. Tapi dengan kejatuhan ini perusahaan pun harus menjual seluruh aset yang dimilikinya untuk memenuhi tanggung jawab pengembalian uang nasabah yang mana jumlahnya juga lebih besar lagi, bahkan 2.000-an triliun rupiah begitu atau dana nasabah nasibnya yang juga belum jelas hingga saat ini. Apakah dengan kondisi yang ada akan sama dampaknya seperti kasus Lehman Brothers di tahun 2008 lalu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, andai kita lihat atau kita bandingkan kasus SVB dengan kasus Lehman Brothers di tahun 2008 yang tentunya ditimbulkan begitu dari ambruknya SVB, ekonom asal Amerika Serikat yang bernama Paul Krugman juga ikut buka suara, dirinya mengatakan dampaknya tidak akan sebesar kasus Lehman Brothers pada waktu itu. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai hutangnya yang mana SVB tidak sebesar Lehman yang berada di angka 600-an miliar dolar Amerika Serikat untuk dana negatifnya saat ambruk di tahun 2008. Namun yang menarik adalah ada sedikit
kesamaan dari kedua bank ini di mana baik Lehman Brothers ataupun SVB sama-sama bisa bersikap tenang seperti tidak terjadi apa-apa sebelum akhirnya mempublikasikan bahwa bank mereka kolaps dan tak sanggup lagi melanjutkan kegiatan operasionalnya. Jadi yang tenang-tenang saja, tapi tiba-tiba bangkrut inilah yang membuat investor juga bersikap lebih agresif karena kekhawatiran yang melanda benak mereka. Semoga dampaknya, kita bicara dampak juga tidak akan menular begitu ya di tanah air. Semoga dan perusahaan rintisan juga cepat keluar dari tantangan yang terjadi di tengah volatilitas ekonomi dunia.